Perkenalkan nama saya Chandra Dewi Buana Saputri, NPM 98824051223210008. Mahasiswi Program Studi Desain Komunikasi Visual Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa materi dari mata kuliah Karakter Building. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan memperkenalkan beberapa materi yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama, tekun dan gigih. Yang kedua, keberanian. Ketiga, keberanian dan ketegasan. Keempat, loyalitas. Kelima, karakter anti korupsi. Keenam, empati dan respek. Ketujuh, teamwork. Yang pertama yakni tekun dan gigih. Menurut KBBI, tekun berarti rajin, keras hati, dan bersungguh-sungguh. Sedangkan gigih berarti tetap teguh pada pendirian atau pikiran, keras hati, dan mengotot. Secara umum, tekun dapat diartikan sebagai keinginan untuk bekerja keras dan terus berusaha untuk mencapai tujuan. Tekun ialah melakukan suatu pekerjaan dengan rajin, giat, berpegang teguh pada pendirian, fokus melakukan sesuatu secara terus-menerus dan konsisten. Contoh dari perilaku tekun dan gigih. Yang pertama, saat seseorang dengan konsisten menabung demi bisa membeli barang yang diinginkannya. Kamu pasti pernah kan sangat menginginkan suatu barang, tapi uang yang kamu miliki belum cukup untuk membelinya. Lalu, sedikit demi sedikit kamu menyisihkan dan menabung uang yang kamu punya supaya akhirnya bisa membeli barang tersebut. Perilaku tersebut sudah termasuk dalam contoh sikap tekun dan gigih. Yang kedua, seorang siswa yang rajin belajar demi mencapai nilai yang memuaskan. Semua siswa tentunya ingin mencapai nilai yang baik dan memuaskan. Jika siswa tersebut belajar dengan rajin supaya dapat mencapai target nilai yang diinginkan, maka siswa tersebut sudah termasuk tekun dan gigih. Yang ketiga, seseorang yang dengan sungguh-sungguh mempelajari sesuatu agar bisa menguasai skill baru. Sebagai manusia normal yang memiliki batasan, kita tentunya tidak bisa menguasai semua hal di segala bidang. Kita memiliki keterbatasan sehingga hanya menguasai beberapa skill di suatu bidang. Namun ada kalanya kita ingin mempunyai skill baru. Lalu saat kita berusaha terus-menerus mempelajari skill tersebut hingga kita menguasai skill tersebut, maka bisa dikatakan kita juga sudah tekun dan gigih dalam mempelajari hal baru. Lalu, apa sih tujuan dari tekun dan gigih? Tujuan dari tekun dan gigih tentunya agar kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan dengan cara yang efektif. Tekun dan gigih melatih diri kita untuk terus-menerus dan konsisten melakukan hal yang dapat membantu kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Manfaat dari tekun dan gigih itu sendiri yaitu keinginan lebih cepat tercapai. Karena kita fokus pada cita-cita yang ingin kita capai. Yang kedua, melatih diri menjadi lebih disiplin. Yang ketiga, menumbuhkan semangat pantang menyerah. Dengan tekun dan gigih, kita akan selalu semangat dan tidak mudah menyerah dalam mencapai hal yang kita inginkan. Lalu, bagaimana cara menerapkan sikap tekun dan gigih? Yang pertama, kamu harus tetapkan tujuan yang ingin kamu capai. Yang kedua, buatlah strategi yang dapat membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Contoh kecilnya membuat to-do list. Yang ketiga, mulai konsisten untuk mengejar tujuan yang kita inginkan. Jangan hiraukan distraksi yang ada dan tetap teguh pada pendirian. Pekerjaan besar tidak dilakukan dengan kekuatan, melainkan hanya dengan ketekunanlah ia berhasil melakukannya. Samuel Johnson. Seperti pada kutipan berikut ini, pekerjaan hanya bisa tercapai jika dilakukan dengan tekun.
Meskipun kita memiliki kekuatan, namun jika pekerjaan yang kita lakukan tidak konsisten dan terganggu oleh distraksi-distraksi, maka pekerjaan tersebut akan sulit selesai. Beralih ke materi berikutnya, yakni keberanian atau boldness. Menurut KBBI, keberanian berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya, tidak takut atau gentar dan kecut. Sedangkan pada pembahasan kali ini, keberanian yang dimaksud ialah berani mengambil tanggung jawab, berani mengambil resiko, dan berani berkata benar. Contoh dari keberanian. Saat seseorang dengan berani berkata jujur meskipun ia tahu bahwa itu akan beresiko. Seseorang yang berani tentunya tidak akan takut pada resiko-resiko yang akan dia dapatkan jika ia berkata jujur. Yang kedua, berani mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman. Seseorang yang berani tidak takut untuk keluar dari zona nyaman selama hal tersebut dapat berdampak positif pada dirinya. Yang ketiga, berani bertanggung jawab. Seseorang yang berani tentunya akan berani mengambil tanggung jawab atas segala sesuatu yang ia tanggung. Tujuan dari keberanian ialah melawan ketakutan dalam diri sendiri agar senantiasa bisa mempertahankan hal-hal yang benar dan positif. Bayangkan jika tidak ada orang yang berani untuk mengatakan dan mempertahankan hal yang benar, maka akan ada banyak kebohongan dan ketidakbenaran di dunia ini. Lalu, manfaat dari keberanian, yaitu menanamkan sifat jujur pada diri. Yang kedua, lebih mudah berkembang dan tidak melulu berada di zona nyaman. Seperti namanya zona nyaman, tentunya kita akan merasa nyaman berada di zona tersebut. Namun, jika terus-menerus seperti itu, maka hidup kita akan sulit berkembang karena tidak berani mencoba hal baru. Yang ketiga, menumbuhkan sikap percaya diri. Lalu, bagaimana cara menerapkan keberanian pada diri kita? Yang pertama, usahakan bisa membedakan mana yang baik dan yang salah, maupun yang positif maupun negatif. Yang kedua, konsisten untuk selalu berada pada sisi yang benar dan positif. Yang ketiga, jangan takut untuk berkata benar. Meskipun beberapa kejujuran dapat beresiko pada diri kita, namun kembali lagi pada poin yang kedua, konsisten untuk selalu berada pada sisi yang benar dan positif. Keempat, berani mengambil resiko dan tidak terlena dengan zona nyaman. Dia yang tidak cukup berani untuk mengambil risiko tidak akan mencapai apa-apa di dalam hidupnya. Muhammad Ali. Seperti kutipan berikut ini, seseorang yang tidak berani maka tidak akan dapat mengembangkan dirinya sehingga hidupnya juga akan seperti itu-itu saja dan tidak ada hal baru yang dapat membawa dirinya ke arah yang lebih baik. Beralih ke materi berikutnya, yakni keberanian dan ketegasan. Jika pada materi sebelumnya kita hanya mempelajari mengenai keberanian, pada materi ini kita akan belajar tentang keberanian dan ketegasan. Ketegasan merupakan suatu keputusan yang perlu diambil secara cepat, tepat, dan jelas dalam kondisi yang tidak mengambang dan berlarut-larut. Adapun ciri-ciri individu yang tegas sebagai berikut. Memiliki pertimbangannya sendiri dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Yang kedua, bijak dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, profesional. Keempat, berani berkata tidak. Poin ini sangat penting bagi individu yang tegas. Individu yang tegas akan selalu mengedepankan hal yang benar terlebih dahulu. Meskipun mungkin ada beberapa orang yang menentangnya, tapi individu yang tegas berani berkata tidak demi mempertahankan argumennya. Lalu bersikap terus terang. Individu yang tegas biasanya berkata dengan terus terang atau to the point supaya semuanya menjadi jelas dan tidak samar-samar. Tepat dan tidak kasar. Karena tegas bukan berarti kasar, tapi tegas ialah teguh dengan apa yang ia percayai.
Lalu percaya diri. Hal ini penting karena di dalam individu yang tegas tidak boleh ada keraguan. Lalu yang terakhir, mampu berpikir kritis. Tujuan dari ketegasan, yakni mencapai keputusan dengan cepat dan tepat dan menciptakan komunikasi yang efektif. Manfaat ketegasan, membantu untuk lebih menghargai diri sendiri. Yang kedua, komunikasi berjalan efektif, karena dengan sikap tegas, komunikasi akan berjalan dengan terus terang dan jelas, tanpa ada keraguan di dalamnya. Yang ketiga, membuat diri kita lebih dihormati orang lain. Karena ketegasan juga membentuk pribadi yang bijak, dan seseorang yang bijak biasanya dihormati oleh orang lain. Yang terakhir, masalah bisa diselesaikan lebih cepat. Dengan ketegasan, keputusan akan diambil dengan cepat dan tepat tanpa ada keraguan di dalamnya. Dan komunikasi juga lebih efektif sehingga pekerjaan juga akan lebih cepat selesai. Materi yang keempat, loyalitas. Loyalitas berasal dari kata loyal yang berarti setia. Loyal berarti sifat tegas dan teguh dalam berteman atau mendukung individu atau organisasi. Loyal berarti senantiasa memberikan bantuan dan dorongan. Loyalitas berkaitan erat dengan kesetiaan. Adapun ciri-ciri individu loyal sebagai berikut. Yang pertama, tulus. Individu yang loyal akan selalu mendukung seseorang atau sesuatu dengan tulus. Maka dari itu, individu yang loyal tidak akan mudah meninggalkan. Yang kedua, konsisten. Individu yang loyal akan konsisten mendukung seseorang ataupun sesuatu. Yang ketiga, fokus. Individu yang loyal hanya akan fokus pada satu hal yang ia dukung. Hatinya tidak bercabang dan juga tidak mudah terdistraksi oleh hal-hal lainnya. Contoh dari perilaku loyal. Yang pertama, seorang teman yang senantiasa membantu temannya yang sedang terpuruk. Pernahkah kamu berada dalam kondisi yang terpuruk? Lalu pada saat itu, teman-teman kamu justru menghilang dan tidak ada yang bersedia membantu kamu. Tentu kita akan merasa sedih kan? Nah, disinilah peran loyalitas dibutuhkan. Jika kita memiliki kepribadian loyal, maka kita akan selalu ada untuk orang lain. Nah, jika kita bisa memberikan sesuatu pada orang lain, tentunya orang lain juga akan memberikan sesuatu pada kita. Jadi, loyalitas sebenarnya bisa berbalik pada diri kita sendiri. Di saat kita sedang kesusahan, maka orang lain pun tidak akan segan untuk membantu kita. Yang kedua, seorang karyawan yang selalu memberikan performa terbaiknya demi kebaikan perusahaan. Lalu manfaat dari loyalitas. Yang pertama, disukai dan dipercaya orang lain. Tentunya kita juga akan menyukai seseorang yang bertindak loyal pada kita kan? Lalu kita juga tentunya akan lebih percaya pada seseorang yang memiliki sifat loyal. Karena biasanya seseorang yang loyal selalu ada untuk kita, juga bisa menjaga rahasia yang kita punya. Seseorang yang loyal juga akan selalu berusaha memberikan yang terbaik dari dirinya. Maka dari itu, orang yang loyal biasanya lebih dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, dalam dunia kerja, loyalitas dapat membantu kita dalam mengembangkan jenjang karir. Yang ketiga, dapat menghindari distraksi. Karena seseorang yang loyal hanya akan fokus pada satu hal saja, maka dia tidak akan terganggu atau terdistraksi oleh hal-hal lainnya. Materi selanjutnya, karakter anti korupsi. Pengertian korupsi. Dikutip dari aclc.kpk.go.id, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina dan memfitnah.
Contoh dari perilaku korupsi. Contoh kecilnya saja perilaku mencontek. Sadarkah kamu bahwa mencontek juga sudah termasuk perilaku korupsi? Yang kedua, oknum yang melakukan penggelapan dana. Hal ini tentunya sudah tidak asing di telinga kita. Banyak sekali berita-berita yang memberitakan tentang kasus-kasus penggelapan dana. Yang ketiga, mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Hal ini juga termasuk tindakan korupsi. Karena pada hakikatnya korupsi ialah mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Dampak negatif dari tindak korupsi. Yang pertama, tentu saja korupsi ini merugikan pihak lain. Yang kedua, dicap sebagai manusia yang tidak bermoral. Dari pengertian katanya saja, korupsi mempunyai arti-arti yang tidak baik. Nah, apalagi jika kita melakukan tindak korupsi, tentu saja kita akan dicap sebagai manusia yang tidak bermoral dan tidak beradab. Yang ketiga, program yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan lancar karena kurangnya dana. Apakah kamu pernah mendengar berita-berita tentang infrastruktur yang tidak bertahan lama, bahkan dapat mencelakakan orang lain? Hal ini dikarenakan dana yang sebenarnya harusnya cukup, namun dikorupsi oleh beberapa oknum sehingga dananya kurang dan dipaksakan untuk membeli bahan-bahan yang tidak layak. Tentu saja dampaknya infrastruktur tersebut tidak akan bertahan lama. Lalu yang keempat, menghambat pertumbuhan ekonomi. Terutama jika dana yang dikorupsi ini merupakan dana milik negara. Tentunya, negara kita akan lebih sulit maju dalam hal pertumbuhan ekonomi. Lalu berikutnya, membentuk diri menjadi pribadi yang suka berbohong demi kepentingan pribadi. Karena pada dasarnya korupsi hanyalah menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lainnya. Dan pihak yang diuntungkan di sini sudah pasti berbohong demi mencapai keinginannya. Lalu, bagaimana cara menerapkan karakter anti korupsi? Yang pertama, selalu bersikap jujur. Tentu saja ini menjadi poin yang paling penting dalam menghindari korupsi. Yang kedua, tidak mengambil sesuatu yang bukan merupakan hak kita. Yang kedua, tidak mengambil sesuatu yang bukan merupakan hak kita. Yang bukan merupakan hak kita tentu saja bukan punya kita, dan kita tidak berhak untuk mengambilnya. Jika kita mengambilnya, maka kita akan merugikan pihak lain. Selain itu, hal ini juga merupakan tindak kriminal. Yang ketiga, tidak tergiur dengan tawaran negatif meskipun hal itu dapat menguntungkan kita. Meskipun kita sudah menerapkan karakter-karakter anti korupsi, namun bisa saja lingkungan kita masih ada yang berani melakukan hal tersebut, lalu juga tidak segan-segan untuk mengajak kita. Nah, disitulah keteguhan pada diri kita tidak boleh goyah. Kita harus tetap berada pada jalan yang benar dan tidak tergiur pada hal-hal negatif meskipun hal tersebut dapat menguntungkan diri kita. Ingatlah bahwa hal tersebut bisa saja merugikan banyak pihak lain. Materi berikutnya, empati dan respek. Pengertian dari empati dan respek. Empati adalah kesadaran mental yang membuat seseorang merasakan perasaan atau pemikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Sedangkan rasa hormat atau dikenal juga dengan kata respect adalah penghargaan, kekaguman, atau penghormatan terhadap pihak lain. Namun, pada pembahasan kali ini, inti dari respect yakni menghargai orang lain. Contoh dari sikap, empati, dan respect. Yang pertama, membantu orang yang sedang kesulitan. Seseorang yang memiliki sikap respect tidak bisa melihat orang lain kesulitan sendiri. Dalam dirinya akan selalu ada rasa ingin membantu orang yang sedang kesulitan. Yang kedua, tidak menyepelekan masalah orang lain. Karena kita tidak tahu sedalam apa masalah tersebut mempengaruhi hidupnya. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Seseorang yang respect tentunya akan selalu menghargai hal sekecil apapun. Dan menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu hal yang penting dalam sikap respect.
Lalu tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Seseorang yang berempati tentunya tidak akan egois, dirinya akan senantiasa memikirkan orang lain juga. Lalu tidak memaksakan kehendak sendiri. Seseorang yang respek atau memiliki rasa hormat tidak akan memaksakan kehendaknya dan memaksakan kehendak orang lain juga. Dirinya akan selalu menerima pendapat dari orang lain. Lalu, apa sih tujuan dari empati dan rasa hormat? Tujuan dari empati dan rasa hormat ialah untuk menjaga keharmonisan di lingkungan sosial dan juga peka terhadap keadaan sekitar. Bayangkan jika di dunia ini tidak ada sikap empati dan respek, maka orang yang kesulitan ya akan kesulitan sendiri, tidak akan ada yang mau membantunya. Lalu tanpa rasa hormat, maka seseorang tidak akan menghargai satu dengan lainnya. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan kekacauan dan juga konflik. Manfaat dari empati dan respek, yang pertama terciptanya lingkungan harmonis, yang kedua terhindar dari konflik, yang ketiga menumbuhkan rasa peka, terhadap lingkungan sekitar, dan menjauhkan diri dari sifat egois. Kita semua tahu sifat egois merupakan sifat yang tidak terpuji, maka dari itu kita harus menghindarinya. Lalu yang keempat, melatih diri untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Sikap empati mengajarkan kita untuk merasakan berada di posisi orang lain. Nah, dengan begitu kita akan lebih bersyukur pada hidup yang kita miliki. Cara menerapkan empati dan rasa hormat. 1. Belajar untuk memposisikan diri kita pada posisi orang lain. Yang kedua, senantiasa memikirkan orang lain, tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi atau egois. Jika kita egois dan tidak mau membantu orang lain, maka orang lain pun tidak akan mau membantu kita. Bayangkan jika kita berada pada posisi sulit, lalu tidak ada yang ingin membantu kita. Yang ketiga, selalu menghargai pendapat dan keputusan orang lain. Kita juga tentunya ingin dihargai pendapat dan keputusannya kan? Nah, sebelum itu kita juga harus menghargai pendapat dan keputusan dari orang lain terlebih dahulu. Yang keempat, tidak merendahkan orang lain. Kita harus menerapkan sikap kebersamaan dan kesetaraan sosial yang sama supaya terwujudnya lingkungan yang harmonis. Kamu hanya bisa memahami orang jika kamu merasakannya dalam dirimu. John Steinbeck. Empati hanya terwujud jika kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, sehingga kita bisa memposisikan diri dan tidak meremehkan masalah orang lain. Hormati diri sendiri dan orang lain akan menghormati Anda. Nah, menghormati diri sendiri salah satunya adalah dengan memiliki attitude yang baik. Dengan begitu kita akan membangun branding diri yang baik dan bijak. Maka dari itu orang lain pun akan menghormati kita. Yang terakhir, materi mengenai teamwork atau kerja dalam tim. Pengertian teamwork. Dikutip dari glints.com, teamwork adalah kemampuan untuk bisa berkomunikasi, mendengarkan, dan mengeksekusi pekerjaan secara terkoordinasi. Kamu pasti pernah kan mendapatkan tugas kelompok. Nah, itu juga termasuk teamwork. Contoh teamwork yang baik. 1. Komunikasi berjalan dengan baik dan tersampaikan kepada tiap-tiap anggota tim. Karena teamwork yang baik tidak ada istilah tim dalam tim. Namun semuanya berdiskusi, semuanya mengetahui komunikasi apa saja yang ada dalam tim tersebut. Yang kedua, suasana kerja terasa aman dan nyaman. Bayangkan jika suasana kerja yang tercipta tidak terasa nyaman, pastinya kamu juga akan ketakutan untuk mengutarakan pendapat kamu kan? Nah, dengan begitu komunikasi tidak akan berjalan dengan baik dan teamwork yang baik juga tidak akan terwujud. Yang ketiga, setiap anggota tim menghargai anggota tim lainnya. Jika kita tidak bisa menghargai satu sama lain,
tentunya akan terjadi konflik, perdebatan, atau ada pihak yang tersinggung. Dan hal ini akan menghambat dalam perwujudan teamwork yang baik. Yang terakhir, setiap anggota tim mampu berkolaborasi dengan anggota tim lainnya. Tujuan dari teamwork itu sendiri untuk mengkolaborasikan ide-ide yang ada supaya menjadi lebih kreatif. Nah, jika sebuah teamwork gagal melakukan itu, maka itu bukan merupakan teamwork yang baik. Tujuan teamwork membangun ruang diskusi yang dapat menyelesaikan masalah dengan efektif dan membagi tugas yang ada agar lebih cepat selesai. Manfaat dari teamwork. Yang pertama, pekerjaan terasa lebih ringan karena tugas yang ada dibagi kepada setiap anggota tim yang ada. Jadi, beban yang ditanggung pun tidak akan sebesar jika kita mengerjakannya sendiri. Yang kedua, dapat mengembangkan ide dengan lebih baik. Karena dengan teamwork dapat membangun ruang diskusi. Lalu ide yang ada didiskusikan supaya menjadi ide yang lebih baik dan dapat berkembang. Ketiga, melatih diri untuk senantiasa menghargai orang lain. Dengan bekerja secara teamwork, kita dituntut untuk selalu menghargai orang lain supaya pekerjaan yang kita lakukan dapat berjalan lancar. Yang keempat, mendapat ilmu baru yang bisa didapatkan dari anggota tim. Saat bekerja sama, tentunya kita akan berbicara dan berdiskusi dengan anggota tim lainnya. Nah, saat itulah kita bisa mendapatkan ilmu baru dari anggota tim lainnya yang mungkin sebelumnya belum kita ketahui. Yang terakhir, mampu mengkolaborasikan ide-ide yang ada dari setiap anggotanya, sehingga dapat tercipta ide yang inovatif. Inovasi sangat dibutuhkan pada era ini, karena zaman terus berkembang. Kita tentunya tidak bisa selalu menggunakan sistem-sistem lama. Kita harus berinovasi untuk tetap update pada era globalisasi ini. Nah, lalu bagaimana sih cara membangun teamwork yang baik? 1. Selalu hargai pendapat anggota tim dan tidak memaksakan pendapat sendiri. Jika kita memaksakan pendapat kita sendiri, maka pekerjaan yang kita lakukan tidak akan efektif, karena belum tentu pendapat kita sepenuhnya benar dan belum tentu juga pendapat orang lain sepenuhnya salah. Lalu jika kita memaksakan pendapat kita sendiri, maka akan tercipta konflik ataupun perdebatan. Yang kedua, tidak meninggikan diri sendiri dan merasa paling mampu dalam tim. Hal ini tidak baik karena mampu membangun suasana yang tidak nyaman dan canggung. Dalam teamwork, kita harus menganggap setiap tim ini memiliki peran yang penting dalam bidangnya masing-masing. Ketiga, berusaha membangun komunikasi yang baik dan terbuka satu sama lain. Kembali lagi, teamwork yang baik harus memiliki komunikasi yang baik pula, sehingga segala informasi tersampaikan dengan baik dan benar. Yang keempat, bertanggung jawab pada bagiannya masing-masing. Bayangkan jika ada satu saja anggota tim yang tidak tanggung jawab pada bagiannya, maka pekerjaan yang dilakukan pun tidak akan terselesaikan secara sempurna. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga video saya ini dapat berdampak positif bagi yang menontonnya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu juga perhatiannya. Dadah. Have a nice day.